warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Education. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 6. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stick, dan menempel. Nah, ternyata perkembangbiakan tanaman itu ada yang secara tunas dan umbi, ada juga yang perkembangbiakan buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, contohnya perkembangbiakan buatan itu mencangkok, stick, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, di sini ada gambar proses mencangkok. Tapi proses mencangkok atau hasil dari cangkokan itu ada kelemahannya, yaitu akarnya mudah rapuh. Sedangkan perkembangbiakan dengan biji biasanya akarnya lebih kuat. Nah, tapi keuntungan dari mencangkok adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Jangan yang tipis ataupun jangan yang terlalu tebal atau tebal banget. Yang sedang. Kupas dahan hingga bersih dan kulit dan lendir dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Nah, dikupas kulitnya. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan atau 4 minggu maupun 8 minggu. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, setelah 1-2 bulan, nanti akan tumbuh akar dan bisa ditanam di tanah. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Nah, di sini Kak Puput sudah ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ya, perkembangbiakan buatan itu contohnya mencangkok, stick, dan menempel. Kemudian soal yang nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya.
Kemudian soal yang nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang ditanam dengan biji lebih kuat dibandingkan hasil cangkok, karena tumbuhan hasil cangkok kan menghasilkan tumbuhan berakar serabut. Nah, ternyata tanaman yang berasal dari biji itu lebih kuat akarnya, sedangkan hasil dari cangkokan akan mudah rapuh. Kemudian nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Nomor 5, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Sekitar 4-6 minggu cangkok baru bisa dipisahkan dari induknya. Nah, ini sudah bisa ditanam di tanah langsung. Beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Nah, di sini Kak Puput sudah menemukan kata-kata baru. Yang pertama, mencangkok. Artinya, membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Kulitnya dikupas sedikit dan dibabat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Kemudian yang kedua, stik. Cara menanam pohon dengan cara memotong batang yang akan ditanam. Kemudian yang ketiga, menempel atau okulasi. Cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Kemudian selanjutnya, tunas, tumbuhan muda yang baru timbul. Dan yang terakhir, umbi, akar yang menjadi besar dan pangkal batang yang menjadi besar dan berisi yang dapat dimakan. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, tadi kita sudah mencari kata-katanya, sekarang kita membuat kalimat. Yang nomor 1, tanaman rambutan dapat diperbanyak dengan cara mencangkok. Kemudian yang kedua, tanaman singkong diperbanyak dengan stik batang. Yang ketiga, beberapa tanaman dapat diperbanyak dengan cara menempel. Yang keempat, pohon bambu berkembang biak menggunakan tunas. Yang kelima, kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Udin dan teman-teman sedang berkunjung di perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari, mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, apakah adik-adik pernah membantu orang tua? Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Misalnya, membantu mencuci piring, membantu menyapu, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membantu menjemur pakaian, membantu menyiapkan makan malam.
Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurut adik-adik, yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibu menyiram tanaman, mengambilkan air untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah menebang pohon dan membersihkan sisa-sisa daun ranting dari pohon yang ditebang tersebut. Nah, sebaiknya adik-adik kalau melihat ayah sedang menebang pohon atau bersih-bersih rumah, sebaiknya adik-adik membantu ayah. Setelah itu dapat kembali bermain. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu mengobati luka Lani. Jangan hanya didiamkan saja, kasihan. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, yang pertama, 180 dibagi 3, hasilnya 60. Kemudian soal yang kedua, 224 dibagi 4, hasilnya 56. Soal yang terakhir, 315 dibagi 5, hasilnya 63. Pembelajaran pada hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran Kak Puput selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Kak Puput agar Kak Puput semakin semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.